Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita siap bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Dan pemirsa perlu kami sampaikan bahwa Gema Ramadan acara ini bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama TVRI Jawa Timur. Seperti apa Gema Ramadan sehari-hari ini? Saksikan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Sore hari ini kita punya tema yang tentu saja menarik sekali, yakni puasa dan hikmahnya. Dan telah hadir bersama saya dua narasumber spesial kita sapa bersama. Yang pertama Bapak Dr. Sudirman Hasan, MA CAHRM. Assalamualaikum Pak Yai. Alhamdulillah pemirsa, beliau adalah Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Masya Allah luar biasa. Dan yang kedua, Bapak Dr. Kiai Haji Farmadi Hashim MHI. Beliau adalah perwakilan dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur. Kita sapa. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik. Kelihatannya puasa ini. Insyaallah mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Sehat semuanya, nggih. Alhamdulillah. Baik, dari Malang ini Yai? Iya. Lancar perjalanan, Alhamdulillah lancar. Ada hujan sedikit tadi sih, cuma alhamdulillah aman. Baik, makanya suaranya serak-serak ya. Tapi hebatnya Mbak, malah hujan tapi nggak basah. Masya Allah. Baik, sore hari ini kita akan membahas seputar puasa dan hikmahnya Yai. Baik. Mungkin bisa diawali dari Yai Farmadi terlebih dahulu. Seperti apa hikmah daripada puasa? Pada dasarnya Mbak Mala, di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita menghambakan diri pada Allah, di sana pasti ada satu target yang ingin kita raih. Betul. Di saat kita menggunakan ibadah sholat misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah sholat itu ialah tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Betul. Di saat kita melaksanakan ibadah haji misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah haji itu ialah hajjan mabrur. Haji yang mabrur, yang kata Rasulullah tidak ada balasan yang surga bagi mereka kecuali surga. Di saat kita melaksanakan ibadah zakat misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah zakat itu ialah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam rangka mensucikan diri kita sendiri. Nah, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka target yang ingin kita raih ialah la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Banyak di dalam puasa itu, di dalam bulan Ramadan itu fadhail banyak, hikmah banyak. Ayo kita kupas tuntas nanti. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fadri ila ghurubis syams ma'an niyyati. Yang penting ma'an niyah kan ya. Bersamaan dengan niat. Baik. Dan niatnya harus benar ya. Harus benar. Jadi puasanya ini puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kamis. Apa bedanya ya? Ya kalau Senin Kamis itu kan puasa sunnah. Sementara Ramadan ini adalah puasa wajib. Baik. Ya. Iya. Kalau dari Pak Yai Sudirman sendiri? Baik, Mbak Mala dan juga para pemirsa, berkaitan dengan hikmah puasa Ramadan ini kan sangat banyak. Hampir setiap tahun kita kupas dan selalu ada hal yang baru. Betul. Nah, secara umum tentunya kita menginginkan setiap puasa kita ini memiliki pengaruh yang positif untuk kehidupan kita. Yang paling nyata sesungguhnya harapan kita ini kan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarrub ilallah. Karena kalau kita hidup sehari-hari selain puasa kan sibuk dengan aktivitas duniawi ya, bangun tidur, kemudian berangkat kerja, kemudian beraktivitas sampai kemudian malam. Jadi kadang-kadang kita agak lupa. Mungkin hanya yang wajib-wajib saja ya, sholat 5 waktu, ngaji kalau sempat. Kalau Ramadan ini kan membuat kita jadi ada semangat gitu.
Karena apalagi berjamaah kan, Betul. sekeluarga, sekampung, senegara kita ini kan semuanya memiliki agama mayoritas yang diharapkan kemudian bisa saling mempengaruhi, saling melengkapi bersama. Jadi selain takarub itu, harapannya kemudian kita menjadi orang-orang yang sempurna, jadi insan yang kamil. Nah, tetapi untuk mendapatkan ke sana tentu kita harus menyadari bahwa untuk menjadi insan kamil itu butuh perjuangan. Betul kan? sekali. Selain kita punya keislaman yang kuat, kemudian keimanan yang maksimal, kita juga punya ihsan. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk dekat dengan Allah, jadi merasakan Allah senantiasa bersama kita. Masya Allah. Bayangkan kalau kita sahur ya, rasa-rasanya kita juga nggak mau berani kan membutuhkan 5 menit, 10 menit diskon gitu ya. Setelah subuh kita masih minum, kita nggak berani. Kemudian kita sekarang yang menjelang buka puasa kan juga nggak berani rasanya 2 menit sebelumnya gitu, udah haus banget rasanya gitu ya. Nggak berani karena kita merasa ada waskat gitu ya, pengawasan melekat dan juga malaikat yang terus-menerus berada dengan kita. Nah, ini Allah rasa-rasanya begitu dekat dan menjadi bagian kehidupan kita. Nah, kalau ini terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan ini, maka saya yakin nih kita akan menjadi orang yang jujur, yang disiplin, dan kemudian juga sederhana dan memiliki semangat ketabahan yang tinggi. Oke, Masya Allah. Baik, Yai, sebelum kita panjang lebar nih membahas hikmahnya, sebenarnya ibadah puasa sendiri ini apakah ada sejarah gitu ya? Kenapa harus ada perintah untuk puasa ini ya? Pada dasarnya begini Mbak Mala. Jadi puasa ini adalah dalam rangka rem kita. Rem, baik. Jadi controlling ya, fungsinya controlling. Jadi kalau kita ini tiap hari makan terus, ya, minum terus, tidak dikat dulu dengan yang namanya puasa, maka badan kita ini cepat rusak tentunya. Sama dengan mobil Mbak, malah kalau mobil itu dipakai terus tanpa berhenti, maka mobil itu akibatnya nanti cepat rusak. Maka di situ ada Islam datang memberi rambu-rambu. Nanti kalau sebulan pas Ramadan ini istirahat dulu, ayo puasa. Jangan makan dulu min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'an niyah tadi itu. Adapun Mbak Mala, di dalam puasa itu banyak hal yang kita ingin diraih, itu pasti. Seorang ulama besar itu yang bernama Imam Izzuddin itu, yang dikenal dengan Sultanul Ulama, dalam sebuah referensi Maqasidus Shawabnya itu, salah satu diantaranya ialah untuk meraih sebuah cita, hikmah, fadhail, itu kita akan mendidik kita itu menjadi insan yang kamil, kata Yai Sudirman itu dalam sebuah referensi. Ini saya bawa, Yai. Masya Allah. Ya, saya bawa. Salah satu diantaranya ialah raf'ud darajat. Raf'ud darajat. Raf'ud darajat itu akan mengangkat derajat kita yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa ini? Dengan puasa. Masya Allah. Jadi raf'ud darajat itu meskipun bulan Ramadan, kalau mereka nggak puasa ya enggak. Lisoim, bagi mereka yang berpuasa. Makanya raf'ud darajat itu beliau menulis idza jaa Ramadan. Manakala Ramadan itu datang, maka futihat abwabul jannah. Abwabul jannah itu pintu sorga dibuka. Tapi kendati pun dibuka, kalau kita tidak bersegera, tidak beramal solih, tidak berbuat baik, tidak birrul walidain, tidak bersedekah, mana mungkin kita menuju ke sana. Tidak suami pada istri, istri pada suami, anak pada orang tua, kan itu Kiai. Jadi proses sekarang menuju abwabul jannah. Abwabul jannah banyak hal. Si suami berbakti pada mengabdi pada istri, istri mengabdi pada suami. Istilahnya mengabdi, bukan memerintahkan. Karena ini keluarga. Beliau yang ahlinya karena fakultas syariah. Keluarga. Ada sebuah hadis begini. Man barra walidayhi. Barang siapa yang berbuat baik walidayhi kepada bapak dan ibunya fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan, seorang anak pada bapak dan ibu. Kalau seorang perempuan istri, man, barang siapa di antara orang perempuan tatlubu ridha zaujiha,
mohon ikhlas ridho pada suaminya, maka Allah akan beri pahala kepada mereka seperti pahala Nabi Siti Asia sama Siti Maryam. Jadi betapa beruntung pada di bulan Ramadan mereka yang berpuasa loh Mbak Malaya. Kalau nggak puasa ya tidak. Khitabnya pada mereka yang berpuasa. Gitu. Jadi maka salah satu di antaranya menurut hemat saya begini, dalam rangka menuju Abwabul Jannah, Yai, Yai datang ke majelis-majelis taklim. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir ke majelis taklim fi Ramadan, di bulan Ramadan, maka datang di masjid, termasuk hadir menyaksikan Gemar Ramadan ini ya, Ustadz kita yang ganteng ini, Kiai Sudirman yang ganteng ini hadir, hadarah namanya. Maka kataballahu lahu ta'ala bi kulli qadamin ibadat sanatin. Tiap-tiap kali satu langkah kita menuju taman kajian-kajian itu, tiap kali satu langkah dicatat oleh Allah sebagai amal 1000 ibadat sanatin. Setahun tiap satu langkah. Maka kalau kajian kita ke masjid itu dekat dari rumah, ya muter dulu ya. Biar ini proses. Maka di dalam kajian-kajian itu ada kajian tentang keluarga sakinah, kajian bagaimana Rasulullah memberi tauladan tentang tawadhu kepada orang tua, kepada anak, kepada yang sesama, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Baik, Masya Allah. Dalam sebuah referensi itu yang ditulis oleh imam besar kita, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dalam sebuah referensinya Nasaihul Ibad pada halaman 61 itu, innallaha akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah itu memuliakan Nabi Muhammad itu dengan 5 kemuliaan dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya ialah akramahu bil ism. Allah memuliakan Nabi Muhammad itu bil ismi dengan nama. Aja baca kita Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, di saat Allah menyebut Nabi Muhammad itu, Allah selalu menyebut Rasul, menyebut Nabi. Baik. Kalau seandainya Allah di sana menyebut Muhammad, maka setelah kata Muhammad atau di penghujung ayat itu Allah selalu menyebut kata Rasul. Beda dengan Allah menyebut nabi yang lain selain Nabi Muhammad, langsung namanya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ila akhiril ayat. Nuhnya. Artinya ini keistimewaan Rasulullah begitu ya. Dan kita bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Baik, saya ke Dr. Sudirman ini. Dalam rangka hikmah daripada bulan suci Ramadan ini salah satunya adalah kita mampu untuk mengendalikan diri begitu ya, nggih. Nah, ini bagaimana cara kita dalam pengendalian diri sehingga hikmah daripada puasa ini kita dapatkan terlebih dalam kita sebagai istri nih atau suami ya, saling berpasangan dalam rumah tangga. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan puasa, karena as-shaum itu kan artinya menahan. Jadi menahan ini harapannya juga tidak hanya menahan makan, minum, dan hal membatalkan puasa, tetapi juga menahan dalam hal untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam berkeluarga, bahwa suami dan istri itu tentunya tidak akan lurus-lurus saja ya. Karena kehidupan rumah tangga itu penuh dengan dinamika. Kita ingat kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ketika kita bicara tentang pernikahan ini Mbak Mala, ini Yai pasti hafal banget nih. Pemirsa juga pasti hafal ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di sana kata litaskunu itu kemudian diartikan sebagai sakinah. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ketika Allah menciptakan manusia, kemudian memberikan pasangannya dari jenisnya sendiri, dan kemudian dari pasangannya ini Allah mengharapkan ada kecondongan hati. Jadi kalau suami condong hatinya kepada istrinya, begitu pula istri condong pada suaminya. Tetapi dari makna sakinah itu ternyata bukan hanya sekedar tenang begitu saja. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan sakinah itu yang diartikan sebagai ketenangan atau kedamaian setelah ada guncangan. Jadi kalau kita misalnya keluarga itu lurus-lurus saja, saya kira itu bukan sakinah. Sakinah itu adalah ketika keluarga
menghadapi kehidupan dari awal pernikahannya ya. Jadi kenalan dari keluarga yang berbeda ya. Kemudian dari budaya yang berbeda dan kemudian ketika bersama-sama pasti akan ada hal-hal yang mungkin ada konflik ya. Nah, sakinah ini diharapkan bahwa ketenangan itu diperoleh setelah adanya guncangan-guncangan. Jadi kalau kita berdoa ke teman kita yang menikah nih ya, semoga jadi keluarga yang sakinah. Itu bukan berarti keluarga yang tenang, damai, tanpa masalah, tapi keluarga yang tahan banting, ya, keluarga yang tahan uji, yang kemudian ketika punya masalah dia masih tetap kokoh, kemudian bisa menghasilkan ketenangan, dan itu diharapkan menjadi keluarga yang bisa melahirkan generasi-generasi yang unggul. Jadi kalau hanya aman-aman saja, itu bukan keluarga sakinah. Baik, terkait dengan puasa ini bagaimana ya? Ya, jadi puasa ini kan kita diharapkan untuk menahan hal-hal yang membatalkannya. Di antaranya kan berkata kotor, kemudian emosi, termasuk konsumsi yang berlebihan kan. Nah, Ramadan ini sebenarnya kalau kita maknai untuk bisa menahan emosi, luar biasa. Saya kira tidak akan ada orang yang kemudian tersakiti karena kita tidak akan bisa mengeluarkan emosi kita. Nah, kalau terjaga sepanjang tahun, tidak hanya Ramadan saja, kan damai Indonesia ini kan. Tidak akan ada demonstrasi ya. Tidak akan kemungkinan mudah istri mengajukan gugat cerai. Begitu pula suami ketika melihat istrinya nggak nyaman terus mengajukan permohonan cerai. Saya kira ini kalau kemudian mereka menyadari bahwa keluarga itu adalah bagian dari ujian Allah yang tadi memang diharapkan akan sakinah, maka kalau sakinah tercapai akan mereka muncul mawaddah dan rahmahnya. Jadi cinta kasih setelah melalui ujian-ujian. Demikian. Kembali ke Yai Farmadi. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu hikmah atau ujung daripada kita harapan tertinggi itu setelah puasa adalah ingin kita menjadi takwa Allah gitu ya. Jadi hamba Allah yang bertakwa begitu ya. Jadi seperti apa takwa dalam kacamata manusia juga yang benar-benar takwa di mata Allah ya. Jadi begini Mbak Mala. Saya kalau manggil panjenengan itu keliru malaikat saja. Boleh. Ini Ramadan ini ibarat pelatihan. Pelatihan ya. Jadi kayak pemain sepak bola sebelum bertanding itu kan dilatih dulu. Dilatih dulu. Pelatihan 1 bulan ini tidak makan, tidak minum, tidak ngerasani di siang hari, tidak melaksanakan hubungan suami istri meskipun sakinah. Kalau di siang hari kan begitu, bla bla bla. Maka targetnya pasca Ramadan ini mereka keluar dari pelatihan ini menjadi orang yang hebat, orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin, bahasa yang kita dengar di khutbah-khutbah itu imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Istri kita halal, halal, tapi kata beliau kan sakinah. Istri kita halal, tapi kalau di siang hari Ramadan tidak boleh, kan begitu. Harapan semua orang itu Mbak Mala ingin hidupnya ini menjadi keluarga yang sakinah. Mawaddah warahmah. Mawaddah itu kalau istilah kami ya, mawaddah itu rindu apabila berpisah, rahmah senang apabila bertemu. Jadi kedua hamba Allah ini, catat nih pemirsa ya. Bisa diulang ya. Rindu apabila berpisah, rahmah senang apabila bertemu. Jadi kedua hamba Allah ini kalau sudah menjalin mawaddah warahmah, maka akan terbentuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Perlu diketahui, membina seorang perempuan itu laksana menghapus kaca yang berdebu. Subhanallah. Bagaimana kaca yang berdebu kita hapus? Dihapus pelan-pelan, buram kaca itu, ditekan pecah. Maka kalau pecah tidaklah lem yang bisa merekatkan kembali, kecuali kita kembali istausu bin nisa'i khaira, perbagilah istrimu itu khaira dengan baik. Masya Allah. Tapi lihat kacanya berapa senti dulu ya. Baik pemirsa, Masya Allah luar biasa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar puasa dan hikmahnya sesaat lagi, masih di Gemar Ramadan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kami kembali. Mari kita
kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah baik secara individu maupun amal ibadah secara sosial. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Dan kembali kami sampaikan tema kita sore hari ini adalah puasa dan hikmahnya. Bersama saya ada Bapak Dr. Sudirman Hasan, MA, CARHRM, dan Bapak Dr. Haji Farmadi Hashim, MHI. Dan pemirsa, kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, Pak Yai Sudirman, saya kita ini kan dalam bulan Ramadan, tentu saja bulan yang dikabulkan semua doa begitu ya, ini dan ini salah satu hikmah daripada puasa begitu ya, ini seberapa Allah mengabulkannya gitu ya, karena terkadang ada sih doa kita yang kok belum juga dikabulkan, katanya Ramadan itu bulan dikabulkan doa begitu, bagaimana ya? Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan kebutuhan manusia ya, jadi manusia ini kan makhluk yang menginginkan banyak hal. Betul. Inginnya kaya, inginnya lancar semuanya, inginnya sukses. Tapi kan tadi saya katakan hidup tidak bisa lurus. Banyak sekali gelombang-gelombang kehidupan yang harus dipegang. Tadi mungkin kembali kepada hikmah puasa yang sebenarnya itu adalah bagian Allah mentreatment manusia dalam konteks untuk maintenance. Ya, jadi dalam rangka manusia itu biar kembali normal, kembali bersih, kembali lancar. Kalau kita misalnya ketika tadi Yai mengatakan kalau makan terus seperti apa. Sebenarnya kalau kita mengikuti cara Allah ya. Jadi karena ini perintah puasa itu kan bukan perintah sembarangan ya. Tadi kan ada sejarahnya para pendahulu kita, para ulama, para umat-umat sebelumnya pun juga berpuasa. Ada Nasrani, ada Yahudi, semua memiliki aturan-aturan berpuasa meskipun berbeda dengan kita. Itu semua Allah ciptakan dalam rangka untuk membuat kita sehat gitu. Nah, kalau kita sehat berarti nanti kembali normal ya. Jadi kemudian kita bisa bahagia dan bisa menempuh kehidupan ini dengan baik. Nah, kembali pada doa. Doa ini kan karena manusia itu kan hajatnya banyak sekali ya. Maka Allah ketika memerintahkan tentang puasa di Al-Baqarah 183, kemudian diteruskan ada 185, 86 yang kemudian memberikan permintaan kepada kita. Allah berfirman menyatakan Nabi Muhammad mengatakan begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini kan sebuah janji Allah. Wahai Muhammad, ketika ada bagian dari umatmu, ya umat ketika masa Nabi Muhammad hidup sampai umat yang sekarang, jika bertanya tentang aku, tentang Allah, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Nah, tadi kan dekat ini tadi takorup tadi ya, jadi dekat. Kemudian Allah mengatakan, aku akan mengabulkan semua doanya. Jadi doa dari seorang hamba. Tapi kemudian Allah memberikan fal yastajibu wal yu'minu bi. Ini syaratnya. Jadi kalau pengen doanya terkabul, itu berarti harus
laksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian mengimani secara penuh. Nah, perintahnya adalah puasa. Jadi kalau ingin mendapatkan kesempatan diterima doanya, berarti harus melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah ajarkan kepada kita lewat Rasulullah. Jadi kalau kemudian ingin doa-doa terkabulkan, memang Ramadan ini kesempatan. Tadi saya mengatakan kalau dari pagi sampai malam kita sudah bersama Allah, ada maghrib, kemudian ada taraweh, rasanya tidak ada jeda ya, kita beribadah terus, nanti ngajinya belum, jadi tadarus, jadi sepanjang hari serasa bersama Allah. Nah kalau ini kemudian menghayati ibadah ini dan kemudian kita teruskan dalam kehidupan yang lain, saya yakin tuh doa-doa kita akan terkabulkan. Dan pasti doa itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan ya Mbak ya. Jadi kalau kita belum dikabulkan sekarang, itu insya Allah Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita belum dikabulkan, mungkin ada jalan yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Baik, jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan gitu ya, betul. Bukan apa yang kita inginkan. Baik, Yai Farmadi kembali. Kita tapi ada ya orang itu yang berpuasa, tetapi nggak sholat Yai. Nah ini gimana nih Yai? Enak kan malaikat nyadatnya, iki sholat ini enggak. Tapi apakah diterima puasanya? Urusan diterima atau tidak, hak prerogatif Allah. Baik. Kita yang sholat, kita yang puasa pun kita nggak paham. Betul. Apakah sholat kita diterima, apakah puasa kita diterima. Tapi kalau Islam itu arkannya sudah jelas. Ya ada sholat, ya ada puasa. Maka kalau puasa saja nggak sholat, berarti kan belum sempurna. Betul. Padahal menuju Islam kafah kan. Iya, jadi puasa tapi gak sholat, gak sholat tapi puasa, ya kan. Jadi Islam gado-gado kalau begitu. Karena ada ya yang Genan Sewu yang kalau saya puasa itu betah, saya kuat, tapi untuk sholat ini ya mungkin belum dapat hidayah Allah begitu ya. Semua itu adalah tergantung hidayah. Betul. Tergantung hidayah. Akan tetapi hidayah itu kan bisa dicoba dulu, Mbak Mala. Dicoba dulu. Anak kecil saja kita ajarkan anak kecil untuk sholat itu tidak langsung. Nah ini iktidal, ini ruku, ini betul enggak. Ikuti nak geraknya ayah dan ibu yang lagi sholat. Tidak usah dijelaskan terlebih dahulu karena anak kecil. Begitu mereka sudah paham, baru dijelaskan. Ini namanya ruku, nak, bacaannya ini. Ini namanya sujud, nak, bacaannya ini. Antara sujud ini nanti ada iktidal, bla bla bla, baru dijelaskan. Jadi khatibin nas ala qadri uqulihim itu ya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Karena masih kecil, ya sebentar dulu. Yang penting gerakannya sama. Baik. Gerakannya sama. Jadi ya menurut hemat saya mereka puasa tapi nggak sholat, ya Islamnya gado-gado. Gado-gado ya. Padahal bukan sholat itu ya, bukan campur. Sholat itu yang paling menentukan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok pertama kali yang akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, pertama kali as-shalah, sholatnya. Sholat kita benar atau tidak. Maka barometer hidup ini adalah sholat, Mbak. Ayo coba kita, Mbak Mala, sholat di rumah, lampunya mati sendirian, berani nggak sholat isya di korting menjadi 3? Enggak kan? Karena adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ini jamak kosor, beda. Tapi enggak ada orang dalam rumah, lampu dimatikan, suami belum datang, kita sholat maghrib 2 rakaat saja. Ya enggak bisa tetap. Itu pakemnya sudah jelas. Masya Allah. Nah, kita ingatkan kembali nih pemirsa ya, mungkin sambil masak ya. Ini kan udah persiapan berbuka begitu ya, Ingge. Moga pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Mungkin atau mau bertanya atau curhat boleh ya, Ingge. Dan tema kita kembali adalah puasa dan hikmahnya. Baik, saya ke Yai Sudirman. Hikmah daripada puasa juga salah satunya yang kami ketahui adalah meningkatkan kepedulian sosial ya, Ingge. Maka ini banyak sekali nih di bulan Ramadan kita bagi-bagi takjil gitu kan. Tapi kadang setelah bagi takjil atau baginya nggak seberapa tapi diposting. Nah, bikin di story nih. Ini bagaimana di dalam kacamata syariat ya? Baik ya, menarik ya emang ya. Zaman sekarang itu memang jauh daripada kehidupan kita yang dahulu. Saya ini kan menerus generasi-generasi kalau nyebut milenial ya. Jadi ketika kelahiran tahun 80-an begitulah. Itu kemudian kan belum dikenal gadget seperti sekarang. Jadi dulu telepon itu Mbak, itu
itu ngantri pakai koin itu betul, masih. Betul. Ingat di pesantren. Nah, kemudian baik, kita jeda dulu ya, Inggih. Iya. Ada telepon yang sudah masuk. Iya, Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Putus. Terputus. Baik, sayang sekali. Kita akan sapa nanti kalau sudah masuk kembali. Silakan dilancarkan ya, Inggih. Iya. Jadi kan berkaitan dengan teknologi yang memang belum canggih ya. Iya. Nah, kalau sekarang ini semua apa saja itu difoto ya. Bangun tidur difoto. Untuk menunjukkan perbedaan antara setelah bangun dengan kemudian setelah make up ya. Allah, kemudian masalah makanan itu hampir semua itu sebelum dimakan itu difoto dulu dan diposting ya. Dan kalau difoto disimpan pribadi mungkin sebagai dokumentasi. Iya. Tapi kalau diposting itu kan ada beberapa orang yang tidak bisa menikmati hidangan tersebut. Betul. Kemana-mana difoto, belanja difoto, jalan-jalan ke luar negeri difoto, dikirim ke semua orang. Iya. Ya dalam hal untuk mensyukuri nikmat Allah, ya bolehlah. Baik. Tapi apakah semua orang berpikiran seperti kita? Nah kalau kemudian itu niatnya adalah syiar, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya adalah untuk sombong ya, untuk pamer kekayaan. Sekarang kan banyak nih pejabat kita, anak pejabat, istri pejabat. Itu ditangkap ya sekarang banyak yang berkasus gara-gara menampilkan gaya yang gedung mewah. Jadi mungkin gajinya tidak seberapa, tapi dari mana tuh uang-uang? Padahal pegawai negara kan kita tahu nih standar gajinya ya. Kalau ada kemudian sehingga mereka menimbulkan fitnah ya. Betul. Nah oleh karena itu menurut saya jika hanya untuk kebutuhan pribadi dan dokumentasi, mungkin untuk keluarga dekat ya, kadang-kadang kita butuh share. Kalau hanya bicara saja nggak diyakini, tapi kata, oh saya di sini loh, saya lagi makan ini, kira-kira minta saran dan seterusnya, itu saya kira tidak apa-apa. Tapi kalau dipamer ya di Instagram, di Facebook, di TikTok, yang sekarang ini semua anak-anak seperti itu. Jadi menurut saya itu madorotnya lebih besar dibanding manfaatnya. Nah kalau itu lebih banyak madorotnya, kan disarankan oleh agama untuk dihindari. Karena kita harus mengambil sesuatu yang lebih rendah maksiatnya atau madorotnya ketimbang nanti kita ngambil hanya maslahatnya yang sedikit untuk kita tunjukkan. Demikian, Mbak. Baik. Saya tambahin sedikit ya. Baik, silakan. Pernah Rasulullah menangis Mbak di Madinah. Di saat Rasulullah menangis sedih itu ada sahabat Rasulullah Sadat bin Auf datang pada Rasulullah. Ma yubkika ya Rasulullah. Ada apa gerangan engkau menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Padahal engkau adalah satu-satunya hamba Allah yang dosanya diampuni oleh Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lampau, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, tapi kenapa engkau sedih, engkau menangis? Apa jawab Rasulullah? Atakhawwafu ala ummati asyirk. Yang saya takutkan besok Sadat di saat saya menghadap Allah wafat, umatku syirik. Sadat bertanya pada Rasulullah, atusriku ummatuka min ba'dika ya Rasulullah? Ya Rasul, apakah ada di antara umatmu setelah engkau wafat menghadap Allah umatmu yang syirik? Qala na'am. Ada kata Rasulullah. Amma innahum, akan tetapi yang dimaksud syirik dalam konteks hadis ini, innahum la ya'buduna samsan, mereka tidak menyembah matahari. Wa la ya'buduna qamaran, mereka tidak menyembah rembulan. Wa la ya'buduna hajaran, mereka juga tidak menyembah batu. Walakinnahum yura'una bi'amalihim, akan tetapi mereka beramal bukan karena Allah, melainkan karena pamer kepada sesama manusia. Tapi kalau niatnya kata Yai Sudirman karena syiar, monggo. Tapi kalau bukan, Rasulullah sempat menangis. Nah ini ditangisi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri umat Rasulullah Muhammad SAW. Yang terpenting kan niatnya tadi. Betul. Niat. Ditata niat ini betul-betul. Saya yang sering terjadi itu Kiai, begitu diupload umroh yang keempat. Tapi terkadang niat yang baik itu tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Tidak semua Mbak Mala, tidak semua. Niat kita baik belum tentu baik bagi Mbak Mala. Betul. Jadi umroh yang keempat, orang mengatakan gaya. Bagi saya, misalnya bagi saya yang upload foto itu barangkali ada yang tertarik. Oh ya, saya kalau punya rezeki, saya akan segera menunaikan ibadah umroh sama dengan Pak Farmadi, barangkali. Seperti halnya berbagi takjil tadi ya, ini barangkali ada yang berkenan ikut gabung begitu ya. Betul. Sekarang Mbak Mala, saya Yai Sudirman itu kalau pulang dari kampus
agak malam jelang maghrib itu nggak usah bontot, di pinggir jalan sudah banyak berbagi takjil kan, berbagi takjil. Jadi memang diserbu betul sekarang. Betul. Jadi tinggal nata hati, biar tidak amal kita ini tidak hanya sekedar tidak bermakna, ya ditata betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Gitu. Iya. Nah, dari hikmah puasa juga ini kan bisa kita lebih bagaimana Allah mengajarkan kita untuk lebih mengedepankan kebutuhan kita daripada keinginan, begitu ya, Inggi. Nah, sementara fakta yang terjadi di masyarakat, bahkan mungkin kita sendiri juga ya, ketika sebelum berbuka nih semua dibeli gitu kan ya, ada kolak, ada di meja semua. Betul sekali, Masya Allah, mungkin ada gado-gado tahu campur begitu nggih. Padahal fakta ketika sudah kita takbir berbunyi itu yang kita makan toh satu piring aja. Ini bagaimana sebenarnya? Berarti tarbiyah Ramadan ini belum sukses dong ya? Atau bagaimana? Monggo ya. Sebenarnya kan puasa itu tadi kembali pada makna awalnya kan imsak ya, menahan, termasuk kita tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Toh tadi kalau makan misalnya 10 jenis, yang dimakan 1 atau 2 jenis saja. Perut kita terbatas. Kalau kita kemudian makan semua, paling juga kita akan pingsan ya karena berlebihan perut kita. Termasuk kalau nanti kemudian berefek pada kesehatan, kita sangat paham bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi, tetapi kalau berlebihan menimbulkan kolesterol, ya kan, asam urat dan lain-lain. Itu menimbulkan madorot-madorot yang besar. Oleh karena itu puasa sebenarnya tadi kembali pada statement bahwa puasa itu adalah cara Allah memaintenance kita. Kalau itu cara Allah untuk menjaga tubuh kita sehat, maka dilarang tuh makan dari mulai fajar sampai maghrib. Kalau dibiarkan makan sepanjang tahun, nanti pasti akan berefek. Nah, masa penyucian badan kita nih, kan itu termasuk menghilangkan toksin ya. Jadi ada banyak toksik-toksik di dalam tubuh kita yang kemudian keluar dengan berpuasa. Dan saya kira banyak sekali ahli kesehatan yang non-muslim pun mengharapkan kita untuk mengatur konsumsi kita sehingga kemudian badan kita bisa kembali normal. Kalau kita berlebihan insya Allah tidak akan pernah sehat. Nah, itu puasa balas dendam. Makanya itu, kalau balas dendam ini selain tadi ya mubadir, karena Allah nggak suka mubadir ya. Kemudian itu juga akan menimbulkan efek-efek tidak baik. Maka kalau kita bisa berlebihan, kenapa tidak kemudian kita salurkan? Kan kita punya banyak ajaran filantropi Islam ya, punya zakat, pada infak, sedekah, ada wakaf. Kenapa tidak kemudian kita berbagi dengan orang lain? Dan itu juga tabungan akhirat kita kan, untuk bisa melipat gandakan harta kita sebagai harta kita yang sesungguhnya adalah saat harta kita dibelanjakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah, luar biasa. Nanti kita akan sambung kembali ya, Inge. Pemirsa jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Jeng, tahu nggak perhiasan Jeng Asti yang gede tadi itu imitasi loh, Jeng. Masa? Tahu dari mana mbaknya? Iya, mana mungkin suaminya yang karyawan biasa bisa memberikan perhiasan yang gede gitu. Oh iya mbak. Kalau dia juga gitu. Dia itu perempuan sombongnya, minta ampun. Saya masuk dulu ya. Ayo, Kita kasih tahu, Jeng. Nanti aja lah, ayo. Pak. Dari mana, Bu? Lihat Bu Siti itu. Baju masih kotor gitu juga udah dijemur. Bu, Mbok ya jangan suka mempergunjingkan orang lain toh. Alah, Pak. Bude. Ono apa to, Nduk? Ada orang di luar, Bude. Sopo? Ambil jimpitan, Bu. Jimpitan. Ya, jimpitan, kearifan lokal, cermin budaya bangsa. Ono genteng wernone ireng, abot enteng disonggo bareng. Sebutir demi sebutir kita himpun.
sekepal demi sekepal kita satukan. Untuk saudara kita yang tak lagi berdarah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Dan kembali kami mengajak Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar puasa dan hikmahnya, bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, saya bertanya kepada Yai Farmadi. Yai, puasa ini kan juga melatih diri kita untuk bagaimana melembutkan hati, begitu ya, mengekang jiwa, kemudian kita mengendalikan syahwat, ya. Sementara mungkin nih dalam rumah tangga kita ada yang antara suami atau istri ini menggarai ya. Memulai. Ya. Jawa Timur banget ini ya. Asli. Iya, asli. Memulai untuk terjadinya cekcok ini. Sementara kita harus menahan atau harus menjawab untuk supaya menjelaskan ini supaya tidak terjadi salah paham. Ini bagaimana? Jadi mungkin sederhananya begini, puasa ini akan membentuk karakter ya. Karakter istri, karakter suami. Yeah. Biasanya suami kadang lebih banyak diam karena mungkin nggak suka rame. Kadang istri lebih banyak diam karena sering ceramah. Gitu ya. Maka pembentukan karakter. Jadi dari Ramadan ini menahan emosi, menekan setekan-tekannya emosi itu biar nggak memuncak. Itulah di sana ada istri solihah, ada suami solih. Nah, salah satu saya tidak akan berbicara istri solihah, beliau pakarnya. Saya akan berbicara tentang suami yang solih. Baik. Jadi gak ngamuan, tadi itu gak garai. Suami yang soleh itu kata Rasulullah cirinya ada 5. Cuma salah satu diantaranya ialah antut imaha ida ta'imta. Selalu senantiasa memberi makan kepada anak dan istrinya. Jadi kalau suami makan maka ingat di rumah ada anak, ada istri juga butuh makan. Jadi kalau yang penting saya makan tidak ingat anak dan istri, itu bukan ciri suami yang solih, kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cuma problemnya begini, Kiai. Kira-kira kalau suami pulang ke rumah bawa uang gaji, duit itu dipegang istri semua atau suami semua? Gitu. Yang biasanya dipegang siapa? Iya, nggak mesti ya. Dipegang sebagian besar. Saya nanya pada teman-teman, pada ibu-ibu di kajian-kajian, ya dipegang istri lah katanya. Oke, dipegang istri. Tapi hasil penelitian itu kalau uang itu dipegang istri semua, ada paling tidak 5 penyakit yang akan muncul pada diri suami. Apa saja itu ya? Banyak sekali penyakitnya. Ini curhat sebenarnya beliau. Iya. Nanti biar dijawab curhat. Ada hasil penelitian, Mbak Mala. Jadi kalau istri itu uang dipegang istri semua, pertama suami itu akan kena penyakit pucet. Nggak pucet gimana, wong ke kantor ke kampus nggak bawa duit, semua dipegang istri. Karakter tahu ini, betul karakter. Maka di saat misalnya saya bersama teman-teman di kantor biasanya waktu istirahat jam 12 jam 1 itu ngopi bareng, ngeteh bareng, biasanya giliran yang bayar. Waktunya Pak Farmadi bayar, Pak Farmadi ngomong, saya ngomong. Puasa apa hari Selasa? Biasanya puasa Senin Kamis. Baik. Kita akan lanjutkan penyakit-penyakitnya ya. Baik pemirsa, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Waalaikumsalam. Silakan. Dari hamba Allah di Nganjuk. Baik, silakan Bapak. Mau bertanya, kirim doa
Kalau mafili wali tia itu mertua sama orang tua apa sama ya? Baik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab doa ini silakan Yai Sudirman G. Apakah sama atau ada perbedaan untuk berdoa kepada orang tua sendiri dengan mertua? G. Baik, terima kasih Bapak Indi Nganjuk berkaitan dengan doa. Doa itu sebenarnya adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Teks itu adalah contoh dari Rasulullah, dari Al-Quran. Tetapi kalau misalnya kita susah ya untuk mengutarakan bahasa Arab tertentu, kita nggak perlu harus repot. Baik. Karena hubungan batin dengan Allah tidak harus diucapkan dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu pun bisa menyesuaikan dengan bahasa kita yang lebih mantap ya. Baik. Nah, tentang teks tadi, Rabbighfirli wali walidayya berkaitan dengan antara dirinya dengan orang tua dan kemudian dengan mertua. Saya kira mertua itu kan orang tua istri ya. Jadi mereka juga kita doakan karena telah melahirkan istri kita, kemudian mendidik sampai kemudian besar, sampai kemudian jadi istri kita hari ini. Maka itu adalah kita bisa menggunakan bahasa wali walidayya juga nggak apa-apa. Jadi memang kita juga bisa menggunakan orang tua dalam bahasa seperti itu. Baik. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang lain, saya kira tidak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia kepada orang tua, kepada kakek nenek, kepada kalau kita ada leluhur-leluhur biasanya begitu. Di kampung saya itu ada tradisi nih Mbak, di kampung di Malang itu Yai, itu ada setiap Jumat Legi itu kirim doa dan itu yang dibaca bukan bahasa Arab tapi bahasa Jawa. Masya Allah. Apa Jawa klasik begitu ya, yang itu bahasanya kadang saya nggak paham. Tapi itu sebenarnya mereka menginginkan bahwa bumi yang kita injak, air yang kita minum dan seluruh leluhur yang sudah wafat itu kita doakan semua untuk kebahagiaan kita, keturunan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Demikian, Mbak. Itu nje Bapak jawabannya, artinya kita berdoa dengan bahasa apapun insya Allah Allah Maha tahu begitu nje. Betul. Baik, Yai Farmadi ya. Saya suka lupa namanya ini. Keren soalnya ya. Nggak usah diingat. Ya Hasim mungkin ya lebih mudanya. Bagaimana tadi penyakit-penyakit 5 itu? Jadi penasaran ya. Karakter. Karakter nggih. Jadi tadi itu waktunya Pak Farmadi makan bareng, ngeteh bareng, ngopi bareng. Karena saat itu nggak bawa duit, duitnya sudah di istri. Maka alasannya, ayo Cak Farmadi, waktunya puasa. Puasanya kok hari Selasa, biasanya kan Senin Kamis. Terus satu alasannya lagi jadi sakit pucet tadi ya yang pertama. Akhirnya pucet, double L yang muncul Mbak. Lolo. Allah karim. Betul. Jadi berikutnya, kalau uang itu dipegang oleh istri semua, maka suami itu kurang jujur. Kurang jujurnya gimana? Gimana uang duit dipegang istri semua? Dipegang istri semua. Lalu misalnya biasa 17 Agustus itu panitia, ketua RT, ketua RW datang ke rumah. Bawa map, ngapain? Sumbangan kan. Ngomong pada anak kecil, pada anak, nah ngomong, nak, papa gak ada. Anak kecil keluar dari rumah ngomong, bapak di dalam tapi suruh ngomong gak ada. Udah mana kelihatan. Kenapa? Karena duit. Maka yang benar itu ya dibagi lah Mbak. Jadi suami juga bawa uang, istri juga bawa uang. Tapi masih ada Kiai, suami yang mau berangkat kantor itu sama istri dijatah. Pokoknya ini. Allah. Hingga akhirnya pulang karena sepeda motor gembos tadi itu, ini yang ketiga nanti. Yang sepeda motor gembos di siang hari ditanya, loh Pak Farmadi jam 11 kok nonton sepeda motor? Alasannya olahraga. Bukan olahraga karena sepeda motor gembos gak bawa duit. Kan kasihan. Nah kalau udah suami model kayak begini, insya Allah suami kayak gini cepat Mbak. Cepat mati. Cepat stroke gitu loh. Maka dia eman-eman lah suami ini, dia eman-eman. Maka kalau ada problem, ayo segera diselesaikan bermusyawarah. Dan apabila kita punya anak, usahakan anak itu curhat jangan pada orang lain. Curhat kepada ayahnya, curhat kepada ibundanya. Kalau curhat pada orang lain, saya khawatir mereka yang memberi solusi, mereka yang memberi makhroja tidak pas.
maka usahakan si anak itu ayah dan ibu jadi teman, teman curhat si anak, agar supaya anak itu tidak salah melangkah. Baik. Gitu. Okay. Tidak ada tambahan Yai Sudirman terkait hikmah puasa ini dalam rangka membentuk karakter seorang istri, karakter seorang suami. Namun jawabannya sesaat lagi, nggih. Kita kembali terima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus. Oh, terputus. Baik. Nggih, monggo Yai. Iya, berkaitan dengan tadi karakter ya. Betul. Karakter yang paling bisa kita ambil dengan puasa ini adalah jujur dalam bersikap. Salah satu karakter berkeluarga yang sukses ini kan karena kejujuran. Bayangkan kalau misalnya suami seperti Yai Farmadi ini dapat gaji 10 juta, bilangnya hanya 5 juta pada istrinya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan nggak apa-apa, tapi bulan ketiga kemana yang 5 juta yang lain kan begitu. Nah, ini ada masalah. Nah, itulah. Jadi kejujuran ini penting ya. Meskipun kita kadang-kadang jujur bukan berarti terbuka segala-galanya. Ada hal yang memang harus kita jaga untuk mengerem ya, dalam rangka kalau kita ungkap sepenuhnya, kita buka sepenuhnya, itu justru malah madorot. Jadi hal-hal yang tertentu yang memang harus disampaikan, kita sampaikan. Sebagai seorang abdi negara seperti Yai Farmadi kan juga harus memegang etik ya, kode etik yang itu adalah memegang janji untuk memegang rahasia negara misalnya begitu. Jadi ada hal yang memang harus kita jaga. Nah, dalam berkeluarga saya kira transparan itu perlu, terbuka juga wajib ya. Tapi hal-hal yang kalau misalnya istrinya mohon maaf misalnya kurang cantik terus jujur, kamu kok nggak cantik, nah itu kan kemudian bisa pulang ke mertua itu. Jadi doanya nggak lagi untuk orang tua mertuanya hilang itu nanti ya. Jadi memang harus kita ada hal-hal yang memang kita harus permanis dalam bersikap. Tapi kalau kita untuk tetap kokoh, saya kira keterbukaan antara suami dan istri dalam komunikasi dalam banyak hal itu perlu dibangun, sehingga nanti tidak ada kecurigaan, tidak ada kecemburuan. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suami pergi lillahi taala begitu kan, jihad fisabilillah begitu kan, ketika berangkat kerja. Begitu pula kita tinggalkan istri di rumah ataupun istri bekerja di tempat lain juga kita ikhlaskan karena sama-sama juga memegang janji amanah yang bersama. Nah, apalagi kalau kita mengingat waktu akad nikah nih, Pak Yai seperti tadi berharap untuk enggak ya, cukup 1 saja. Tapi bukan 1 di Surabaya, 1 di Malang, 1 di mana-mana ya. Jadi kita istiqomah dengan berpasangan monogami jika itu memungkinkan ya. Jadi kalau harapannya seperti itu. Nah, karena kalau kita memegang janji kita dengan akad nikah itu kan penyerahan kewajiban kewajiban orang tua ya kepada suami misalnya untuk menjaga dan menjalin pembina rumah tangga dengan baik. Ini kan sebuah janji di mata Allah. Jadi ada mitsaqun ghalidha. Jadi memang ikatan yang kuat, tidak main-main. Nah, kalau kita lihat mohon maaf kadang-kadang anak-anak yang baru menikah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan itu sudah nggak tahan gitu. Nah, makanya ini Ramadan momentum untuk menahan diri, tidak harus mengungkapkan semuanya kejelekan dari pasangan yang mungkin terlihat saat ini setelah berkeluarga. Itu bisa kemudian introspeksi, kita rendam, kita komunikasikan. Kenapa sih ada hal yang mungkin itu dulu tidak terlihat kok sekarang terlihat. Nah, kita komunikasikan dan kita terima ya. Kita yakin bahwa pasangan kita hari ini adalah pasangan yang terbaik. Begitu ya ya. Nah. Tetapi seperti yang saya tanyakan tadi ya, seandainya ada yang salah satu ini memancing gitu emosi. Sementara kita kan dalam Islam mungkin non sewu kita harus sampaikan bahwa saya ini soimun begitu kan. Saya sedang puasa. Artinya dia ngomel aja itu kita biarkan begitu ya, atau kita jelaskan supaya apa namanya tidak terjadi salah paham. Iya, ini karakter laki-laki perempuan berbeda ya. Kalau laki-laki itu kan kalau emosi kadang-kadang mungkin bahasanya nggak terlalu banyak, tapi fisiknya kadang-kadang entah memukul atau mungkin ekspresi ngedor meja dan lain-lain. Kadang-kadang itu gayanya berbeda. Mungkin kata-kata nggak banyak. Kalau perempuan itu kan kalau marah mungkin sebenarnya masalahnya kecil ya, tapi kan itu memang satu karakter nggak fitrah mungkin Mbak Mala begitu kan, saya nggak tahu lah. Meledak-ledak lah perempuan itu. Jadi kadang-kadang ya kalau
konteksnya misalnya yang marah adalah istri, saya kira suami harus banyak diam. Kalau kemudian dia harus mereaksi di saat istri emosi, saya kira tidak akan selesai. Marah ketemu marah, api ketemu api akan terbakar. Tapi suami harus diam. Begitu pula sebaliknya ketika istrinya ketika suaminya marah gitu ya, saya kira istri juga dalam posisi meredam dengan diam, tidak mengomentari banyak-banyak. Nah, ketika sudah pikirannya jernih ya, mulai tenang gitu, maka disitulah baru kita komunikasi. Nah, kalau di iklan itu kan ngeteh dulu ya. Cari cara. Di saat suami pulang kantor, itu ada yang ingin disampaikan pada suami sebentar dulu. Bisa jadi suami itu tadi lagi diomelin, lagi dicelatu oleh pimpinan. Bisa lagi ada problem di kantor. Jadi harus pandai-pandai melihat waktu ya, situasi. Baik. Ya tidak terasa ini kita sudah di penghujung. Kita berikan kesimpulan monggo dari Yai Farmadi. Ya, semoga dengan hikmah Ramadan ini mampu mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kita ini orang yang berpuasa. Lalu berikutnya, ayo tahan emosi, redam emosi, agar supaya puasa kita ini menuju puasa yang maksimal. Amin. Baik, monggo ya Sudirman ditambahkan. Ya baik, kalau saya puasa ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum untuk meningkatkan semua amal kita. Karena dilipat gandakan, diampuni semua dosa kita. Harapannya keluar Ramadan itu suci dan bersih. Maka kita harapkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang bisa menjadi tempat untuk kita beramal soleh secara maksimal. Harapannya ridha Allah kita bisa peroleh selama bulan Ramadan ini. Amin, Masya Allah. Baik, terima kasih atas ilmu-ilmunya dan kehadirannya Yai. Semoga banyak manfaat dan hikmah insya Allah. Nah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda usai sudah Gema Ramadan sore hari ini, dan terima kasih juga kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini bisa menghasilkan banyak membawa hikmah dan penuh manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Kita tetap subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saksikan terus Gema Ramadan besok setiap sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.